Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Alhamdulillah siap belajar, Allahu Akbar. Baik anak-anak hebat, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, yuk kita angkat tangannya, baca doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam, pelajaran ke-7 tentang bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW. Apa saja sih bukti-buktinya? Yuk kita lihat dulu. Oke, ini ada bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW sejak kecil tidak menyembah berhala. Jadi, Nabi Muhammad SAW sejak kecil tidak pernah menyembah berhala ya nak. Yang kedua, akhlak beliau berbeda dengan anak-anak dan pemuda lainnya. Yang ketiga, beliau tidak suka minum-minuman yang memabukkan, tidak pernah berjudi, dan tidak pernah berfoya-foya. Yang keempat, sifat-sifat beliau diantara lain berjiwa besar, cerdas, halus perasaannya, dan kuat ingatannya. Yang kelima, beliau mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril saat bertahanus atau mempersiapkan diri di Gua Hiro. Oke, selanjutnya adalah pengertian mukjizat. Oke, baik. Pengertian mukjizat adalah keadaan yang terjadi pada diri seorang nabi dan rasul yang tidak dapat ditiru oleh manusia biasa. Itu pengertian mukjizat. Ayo, siapa coba kalian ulangi? Apa pengertian mukjizat? Oke, pintar sekali. Kita lanjut ya nak. Oke, kita lanjut. Sekarang mukjizat Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad SAW memiliki beberapa mukjizat. Di antaranya, 1. Dapat membelah bulan menjadi 2 bagian. 2. Menghentikan perjalanan matahari. 3. Memunculkan kembali matahari yang sudah terbenam. 4. Memperbanyak makanan yang jumlahnya sedikit hingga dapat dimakan oleh ribuan orang. Yang kelima, peristiwa Isra Mi'raj. Yang keenam, dapat menyembuhkan berbagai penyakit hanya dengan berdoa dan mengusap bagian yang sakit. Yang ketujuh, meramalkan dengan benar sesuatu yang akan terjadi. Yang kedelapan adalah diturunkannya kitab suci Al-Qur'an. Nah, kalian tahu kan? Kitab suci Al-Quran ini memiliki keistimewaan. Apa saja sih keistimewaan mukjizat Al-Quran ini? Ayo kita bahas satu-satu ya nak. Yang pertama, keindahan susunan bahasanya tidak ada yang dapat menandinginya. Yang kedua, isi kandungan Al-Quran merupakan penyempurna bagi kitab-kitab yang telah diturunkan terdahulu. Yang ketiga, menjadi petunjuk utama atau huda untuk mencapai kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Yang keempat, menjadi pengingat atau azikro dan pengobat atau asyifa bagi kaum muslimin yang membacanya. Yang kelima, membaca Al-Quran adalah ibadah sehingga berpahala bagi yang membacanya maupun bagi yang mendengarkannya tuh. Masya Allah, makanya kalian juga di rumah jangan lupa tiap hari dibaca Al-Quran ya, karena membaca Al-Quran merupakan ibadah, kalian mendapatkan pahala. Oke, kita lanjutkan. Nah, Bu Guru ada dikisahkan nih pertanda datangnya Nabi akhir zaman. Nah, Nabi Muhammad SAW sering bertafakur di Gua Hiro. Pada suatu malam, tanggal 17 Ramadan, beliau didatangi malaikat Jibril yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan wahyu sebagai tanda kerasulan Nabi Muhammad SAW. Pertanda bahwa Nabi Muhammad
Shallallahu Alaihi Wasallam akan diangkat menjadi Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah tampak dari sebelumnya. Di antaranya, beliau sering bermimpi sesuatu, mimpi itu diceritakan kepada orang lain, dan mimpi itu pasti menjadi kenyataan. Pada malam kelahiran Nabi Muhammad SAW, ada seorang Yahudi ahli kitab di Yasrib atau Madinah melihat sebuah bintang cemerlang yang tidak pernah terlihat sebelumnya. Ia pun segera mengumpulkan penduduk di sekitarnya untuk melihat bintang itu. Orang Yahudi itu menceritakan bahwa munculnya bintang itu pertanda telah diutusnya seorang nabi. Berita itu kemudian tersebar luas kepada penduduk Yasrib. Ya, oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian mereka pun berharap Rasul yang ditunggu-tunggu itu dari kalangan mereka dan kelak menjadi pemimpin negeri mereka. Sementara itu di alam gaib dikisahkan setan dan jin merasa sangat heran dengan keadaan saat itu. Biasanya mereka dapat mendengar berita-berita langit. Tetapi saat itu langit seakan-akan tertutup bagi mereka. Itulah sebagian dari tanda-tanda bahwa Nabi dan Rasul akhir zaman telah lahir. Dia akan mengubah dunia dari kegelapan menjadi terang. Dia datang membawa ajaran yang abadi dan akan menyelamatkan manusia di dunia dan akhirat. Makanya banyak-banyaklah bersolawat Nabi. Semoga kita semua mendapatkan salawat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak hebat, Bu Guru juga memberikan kunci jawaban SKI halaman 89 dan 90. Kalian bisa lihat, bisa sambil kalian isi, anak-anak hebat ya. Nah, oke. Nah, tugasnya kalian menceritakan mukjizat Nabi Muhammad SAW pada halaman 87 sampai 88. Kumpulkan di Classroom Guru SKI kalian. Oke. Bu Guru cukupkan sampai di sini. Bu Guru akhiri. Oke, anak-anak hebat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan, salam sehat. Jangan lupa tugasnya kumpulkan di Classroom. Kalian bisa kerjakan melalui voice note atau video. Terima kasih.